Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Pemirsa masih dengan tema yang sama nih, udah di penghujung nih kita, yaitu malaria bersama dengan Dokter Lisda dan juga Dokter Sony. Oke, tadi materinya udah selesai ya dok ya? Oke, kita masuk ke bincang-bincang aja nih dok. Nah kalau sama nggak sih dok sebenarnya malaria ini dengan penyakit lainnya? Kalau penyakit lainnya mungkin kalau udah terkena gitu ada makanan-makanan yang dilarang atau di stop dulu gitu loh untuk dikonsumsi. Ini kalau malaria ada nggak dok? Mungkin aku ke dokter Sony dulu. Oke, kalau malaria kita lihat dulu jenisnya ya. Kalau memang dia malarianya yang biasa-biasa aja sih, bukan yang dari falciparum ya, dia nggak ada pantangan sih ya. Tapi kalau misalnya dia memang akibat dari Plasmodium falciparum gitu kan, itu kan berat tuh. Syukur-syukur bisa teratasi gitu kan. Setelah itu ya mungkin bisa dihindari makan-makanan yang menghambat asupan dari sel darah merahnya gitu kan, yang bisa mengikat kayak orang misalnya habis makan minum es teh gitulah. Gitu kan itu boleh untuk orang anemia. Tapi kalau orang yang sehat kayak kita makan habis itu minum es teh ya nggak apa-apa. Karena kan anemia lagi nggak anemia gitu. Iya benar sekali. Yang pertama, terus sisanya sih lebih ke jaga lagi kualitas diri ya. Kalau memang sudah pernah terinfeksi dari anemia dari Plasmodium tadi gitu kan, ya mungkin bisa diperbaiki dari pasang kelambu di rumahnya, kemudian bersihin lagi daerah sekitar rumahnya, hindari gantungan-gantungan baju ya gitu. Biasanya anak-anak kosan sih gitu. Ya gantungan ya, serba digantung. Serba digantung. Gantung semua ya, menghemat cucian dok. Cucian ya. Oke dok, tadi kan di slide sempat kita lihat tuh kalau penanganan terhadap ibu hamil berbeda. Nah kalau misalnya ibu hamil terkena malaria dok, apakah berimbas juga ke janinnya? Mungkin aku ke dokter Lisda dulu. Oke, jelas pasti bisa berimbas ya, karena memang dari Kemenkes pun itu yang sangat ditakutkan itu adalah pada ibu hamil. Makanya salah satu screening kami di Puskesmas itu adalah malaria pada ibu hamil. Selain dari screening IMS, infeksi menular seksual, itu biasanya ditambah dengan malaria ya. Pasti akan kami tambah dengan malaria untuk screeningnya, walaupun tidak ada keluhan. Karena memang ini berbahaya ya pada ibu hamil. Bukan hanya pada ibu hamilnya saja yang kita khawatirkan, justru karena dia bisa menembus sawar plasenta tadi, artinya bisa mencapai ke janin, menginfeksi janin, maka fatalnya bisa menyebabkan kematian janin. Sampai seperti ya gitu, atau cacat janin. Itu yang dikhawatirkan. Makanya dia masuk sih di screening pada ibu hamil masuk malaria. Panduan dari Kemenkes seperti itu. Dan pengobatannya pun juga berbeda. Artinya kalau ada kecurigaan malaria, jangan sampai nanti di rumah suaminya belikan yang tadi ya, seperti mitos itu ya, langsung dibeli aja, dikasih aja gitu ya. Ya istri saya menggigil dok, lagi hamil, jadi saya belikan Zuldok misalnya, langsung saya suruh minum 4 tablet gitu. Nah itu bahaya lagi ya. Iya, alamat jadi yang harusnya kita bisa memulihkan gitu, malah ternyata obat ini justru buat masalah baru, masalah kedua gitu, yang tidak boleh pada indikasi pada ibu hamil gitu. Jadi harus hati-hati. Harus lebih berhati-hati untuk para ibu hamil ya dok ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau misalnya udah terkena malaria nih dok, apakah mungkin bisa terkena kembali? Itu dokter Sony. Pasti bisa. Pasti bisa ya. Karena pada sana tadi faktornya kan pembawanya adalah nyamuk. Kalau memang daerah sekitar kita masih ada nyamuk gitu kan, terus kena lagi, ya bisa lagi terinfeksi. Makanya setelah kita terinfeksi itu salah satu untuk pencegahannya ya kita perbaiki lingkungan sekitar ya kan, hindarilah daerah-daerah yang seperti tadi pencegahan ya. Bahkan sampai ke kandang ternak pun bisa jadi sumber infeksi gitu. Nah, kalau misalnya udah terkena lebih dari sekali nih dok, nah itu apakah menjadi lebih parah kah atau lebih susah ditangani kah atau gimana dok? Oke, jadi gini, kalau jawabannya masih bisa terinfeksi bisa, karena dia ada 5 tipe tadi ya. Nah kita masalahnya nggak tahu waktu nyamuk yang datang itu bawa falciparum kah, bawa vivax, bawa malariae gitu ya. Syukur-syukur yang masuk falciparum 3 bulan ke depan yang kena falciparum lagi, itu biasanya dia akan lebih ringan karena ada antibodi. Jadi setiap ada sesuatu yang masuk dalam tubuh akan berusaha membentuk benteng pertahanan tentara-tentara tubuh, jadi dia akan mengingat
oh ini pernah loh menginfeksi, tentu akan lebih kuat. Nah, apesnya yang masuk pertama Vivax, yang berikutnya falciparum. Beda-beda. Jadi, iya, jadi bisa lebih berat, bisa jawabannya gitu. Jadi bisa lebih ringan, bisa juga. Nanti tergantung pemeriksaan penunjang, jenisnya jenis apa. Jadi untuk agar kita tidak terhindar nih dari malaria, pentingnya untuk menjaga kebersihan ya dok ya. Balik lagi ke situ. Balik lagi ke kebersihan, emang karena penyakit-penyakit ini berawalnya dari kebersihan, baik itu ke diri sendiri dan juga lingkungan, seperti itu ya dok ya. Jadi untuk para pemirsa nih lebih baik untuk berjaga-jaga ya dok Iya, ya. betul sekali. Baik mencegah daripada mengobati. Iya, betul. Dan ada juga mitos-mitos tadi yang sudah kita luruskan ya dok ya, bahwa DBD, malaria dan juga tipes itu adalah penyakit-penyakit yang berbeda nih pemirsa. Jadi tidak bisa disamakan. Iya, Oke. betul sekali. Dokter terima kasih banyak ya dok karena sudah bersamai kami, sudah mengedukasi kami pada hari ini. Semoga sehat terus dan terus bersemangat dalam menjalani hari-harinya. Oke. Dokter. Untuk pemirsa terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Dokter Kito pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Dokter Kito pukul 10 hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utari Novadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.